Sebab memang dakwah itu sunnatullahnya itu pasti banyak menghadapi tantangan. Ya. Kenapa? Karena dakwah yang dibawa oleh para nabi memang bertentangan dengan hawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la akhata ba'dal yaum, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil-haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat maghrib yang insyaallah bersama-sama kita diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadiratnya tersebar pada petang hari ini. Alhamdulillah, Allah masih senantiasa mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di masjid kita guna melaksanakan pengajian rutin setiap malam Ahad, yakni Durusul Masajid yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengajian Cinta Al-Quran. InsyaAllah hari ini yang akan bertindak selaku materi adalah Al-Ustaz Ridwan Wahid dengan judul tema Pengukuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi perintah untuk berdakwah. Maka marilah kita bersalawat kepada beliau dengan banyak-banyak memuji beliau, pun dengan keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin insyaallah tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau. Barang siapa yang kemudian senantiasa untuk mengikatkan dirinya dengan syariat yang beliau bawa, sungguh insyaallah dia termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang kemudian menentang ataupun melawan daripada ajaran-ajaran, sungguh dia adalah orang yang rugi baik dunia dan akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah maghrib insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya setelah Al-Ustaz menyampaikan materinya, maka selanjutnya akan ada diskusi, yakni berupa pertanyaan dari jamaah terkait dengan materi yang disampaikan. Ada pembatasan pertanyaan yang batasi dengan 2 pertanyaan. Dan untuk mempersingkat waktu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi karrama hazihil ummah basariyatil kamilah wa khassa biha binubuwwatin nabiyil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasida ala min hajjin nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu bi risalatil qudsiyah wa ahkamis syarifah li mu'alajatin kulli muskilatin saghiratin aw kabirah, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim wa ballagala rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang berkat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang senantiasa menjadi teladan kita, senantiasa menjadi panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu dalam lingkup individu, keluarga, maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dalam kesempatan ini kami akan mengangkat satu pembahasan atau kajian sirah nabawiyah yang temanya adalah pengukuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan perintah berdakwah. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait kajian sirah nabawiyah, terkait kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun, ditandainya dengan turunnya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah turunnya surah pertama Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka resmilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikukuhkan sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama itu di Gua Hira, ya, di mana beliau ditemui oleh malaikat Jibril, ya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani, ya, bisa dikata pendeta yang memahami tentang kitab Injil. Ya, beliau ini Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu dari istri Rasulullah, Khadijah. Ya. Nah, Waraqah bin Naufal menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu adalah namus, ya, yaitu malaikat Jibril sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salam. Ya. Maka setelah mendapatkan penjelasan dari Waraqah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin yakin bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namun para jamaah sekalian, pada saat turunnya surah pertama ini itu Rasul sallallahu alaihi wasallam belum berdakwah, ya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum berdakwah? Karena memang belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Jadi surah pertama itu hanya sebagai pengukuhan, peresmian Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, nanti setelah turun surah yang kedua, surah Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, ya. Nah, jedah ayat ini, surah yang kedua ini itu ada sekitar 6 bulan. Ya, jadi 6 bulan baru kemudian turun surah kedua ini, memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah.
Nah, apa hikmahnya para jamaah sekalian? Kenapa sampai jedahnya sampai 6 bulan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Rasulullah untuk mempersiapkan mentalnya. Ya, sebab pada surah pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketakutan, berlari dari Gua Hira ke rumahnya, kemudian minta diselimuti oleh istri beliau Khadijah. Ya. Makanya ayat ini, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipersiapkan mentalnya sebelum menerima perintah berdakwah. Kenapa? Karena perintah yang akan diberikan kepadanya itu jauh lebih berat. Ya. Menemui mereka Jibril saja itu sudah ketakutan, sudah gemetar, minta diselimuti. Bagaimana kalau kemudian diberikan beban yang lebih berat, yaitu berdakwah, yang dia hadapi adalah kaumnya. Ya, di mana Waraqah mengatakan ketika diceritakan kejadian dia Gua Hira itu, Waraqah mengatakan, engkau akan dimusuhi oleh umatmu, oleh kaummu, engkau akan diusir, didustakan dan sebagainya. Rasul bertanya, benarkah demikian? Aku akan didustakan, aku akan disakiti, aku akan diusir. Benar. Tak satupun nabi dan rasul yang membawa sesuatu sepertimu kecuali ia didustakan, dimusuhi, bahkan diusir oleh kaumnya. Nah, inilah hikmah kenapa kemudian 6 bulan berikutnya baru kemudian turun perintah berdakwah. Hikmahnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan mentalnya untuk mengemban perintah yang berat, yakni perintah berdakwah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab memang dakwah itu sunnatullahnya itu pasti banyak menghadapi tantangan. Ya. Kenapa? Karena dakwah yang dibawa oleh para nabi memang bertentangan dengan hawa nafsu. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh para nabi itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Oleh karena itu maka kalau hari ini dakwah itu kemudian banyak yang menentang, banyak yang menghalang-halangi, banyak yang mengkriminalisasi, karena memang sunnatullah dakwah itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ya, hari ini kita menyaksikan betapa banyak pengajian-pengajian dibubarkan, organisasi kelompok dakwah kemudian dikriminalisasi, ulama dikriminalisasi, karena ya memang sunnatullah dakwah itu seperti itu. Ya, akan mendapatkan banyak pertentangan karena apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul memang bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, jadi kalau kita mendakwakan kebaikan, ya misalnya mendakwakan syariat Islam, hukuman potong tangan bagi koruptor, wah itu pasti banyak yang tentang, wah ini radikal ini. Ya, kenapa? Karena yang membuat undang-undang itu ya mereka-mereka yang koruptor. Bahaya ini kalau hukuman potong tangan bagi koruptor ini diterapkan, habis tangan kita ini, sehingga ditentang. Ya. Hukuman bagi orang yang berzina dirajam atau dicambuk bagi yang belum menikah 100 kali cambuk, itu ditentang. Kenapa? Karena yang membuat kebijakan di negeri ini orang-orang yang hobinya suka berzina. Ya. Makanya ini ditentang oleh orang-orang yang hobinya memang korupsi, hobinya memang berzina. Nah, ini sunnatullah dakwah, ya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika surah ini turun, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la akhata ba'dal yaum, tidak ada lagi istirahat setelah hari ini. Jadi setelah perintah berdakwah ini tidak ada lagi tidur-tiduran, tidak ada lagi santai-santai, tidak ada lagi istirahat, tetapi aktivitas Rasul sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan mengajak orang-orang kafir Quraisy menghambakan diri hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat perintah berdakwah ini turun, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan tahapan pertama dakwah. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Ya, jadi awalnya
Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di kalangan keluarga beliau, istri beliau, paman-paman beliau, anak beliau, ya, sepupu-sepupu beliau. Ya, jadi ini tahap dakwah pertama Rasul, yaitu sembunyi-sembunyi, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi di sini maksudnya bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah berbisik-bisik, ya. Tidak. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah kepada siapa saja yang ditemui, ketemu di jalan oleh seseorang, didakwai, diajak masuk Islam. Ya. Siapapun yang ditemui. Jadi sembunyi-sembunyi maksudnya di sini bukan berdakwah secara berbisik-bisik, tidak, tetapi bersembunyi-sembunyi maksudnya di sini adalah pengikut para Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, awal dakwah Rasul itu masih menyembunyikan keimanannya, masih menyembunyikan keislamannya. Ya, jadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ketika ingin sholat itu sembunyi, ya, naik ke bukit-bukit, ya, atau di dalam rumah menutup rapat-rapat rumahnya. Ya, ketika ingin membaca ayat suci Al-Quran pun seperti itu, sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan. Itu yang dimaksud dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bukan dakwanya yang sembunyi-sembunyi, dakwanya terang-terangan, mengajak kepada siapapun yang ditemui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengundang para kerabatnya dan tetangga terdekat itu untuk dijamu makan di kediaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian didakwai. Ya. Jadi Rasul berdakwah secara terang-terangan, hanya saja ya umatnya pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih menyembunyikan keimanannya, ya, tidak terang-terang menampakkan keislamannya di tengah orang-orang kafir Quraisy, ya. Kenapa? Karena para pengikut Rasul pada saat itu kebanyakan orang-orang lemah, bahkan banyak dari pengikut Rasul itu adalah hamba sahaya, ya, yang mereka lemah, ya. Nah, karena itu para jamaah sekalian, di Mekah itu tidak ada orang munafik, ya. Pada saat dakwah di Mekah, fase Mekah itu tidak ada orang munafik. Munafik itu kan mengaku beriman tetapi pada hakikatnya tidak beriman. Ya, di Mekah itu tidak ada orang munafik pada saat itu. Yang ada malah justru orang-orang yang beriman itu menyembunyikan keimanannya, ya. Bukan menyembunyikan kekafirannya. Untuk apa menyembunyikan kekafiran sementara kita berada di tengah-tengah orang kafir? Ya, jadi orang-orang munafik itu nanti adanya di Madinah, ya. Kenapa? Karena di Madinah itu Islam sudah berkuasa, sehingga orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu takut menampakkan kemusyrikannya, takut menampakkan kekafirannya, ya, sehingga mereka mengaku beriman padahal pada hakikatnya tidak beriman. Sementara di Mekah tidak ada orang munafik, justru sebaliknya, orang-orang kaum muslimin pada saat itu menyembunyikan keimanannya, ya. Nah, jadi di negeri-negeri mayoritas kaum muslimin itu disitulah banyak orang munafik, ya. Apalagi di negeri kita ini mayoritas muslim, pas menjelang pemilu ini banyak lagi, ya, mengaku beriman, ya, menggunakan atribut-atribut keislaman, memakai kerudung, memakai surban, masuk ke pesantren-pesantren. Tujuannya apa? Supaya dinilai, oh ini bagus Islamnya ini, ya. Padahal ketika kemudian berkuasa, justru kemudian memusuhi orang-orang Islam, tidak mau menerapkan Islam, bahkan menganggap orang yang mendakwakan Islam secara kafah, mendakwakan Islam secara menyeluruh terkait akidah, ibadah, akhlak, muamalah, sistem hukum dan pemerintahan, itu kemudian dicap radikal, ya, dicap intoleran, ya, bahkan dicap teroris, ya. Nah, ini yang banyak terjadi hari ini, ya. Menjelang pemilu, kaum muslimin itu dibutuhkan suaranya, ya. Tetapi ketika kemudian mereka sudah berkuasa, kaum muslimin ditinggalkan, bahkan kemudian didiskriminasi, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi generasi pertama, ya, atau as-sabiqul awalun, yang pertama kali masuk Islam itu
Yang pertama itu adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Inilah orang yang pertama memeluk Islam, ya, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus yang memberi dukungan secara penuh kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tenaga, pikiran, bahkan harta. Ya, kita semua memahami sebagaimana perjuangan ya Khadijah binti Khuwailid, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam mendukung Rasul dalam mendakwakan Islam sampai hartanya habis, ya. Bahkan di akhir hayat beliau menyampaikan pesan kepada Rasul, jika saja nanti kemudian engkau ingin berdakwah, ya, menyeberangi suatu jembatan tapi tidak ada alat untuk pakai menyeberang, maka jadikanlah tulang-tulangku ini sebagai jembatan. Ya, begitu luar biasanya pengorbanan Khadijah binti Khuwailid. Hartanya habis, ya, digunakan oleh Rasul dalam berdakwah, kemudian tulang belulangnya pun dia ikhlaskan untuk dijadikan jembatan oleh Rasul untuk menyeberang mendakwakan Islam. Ya, kemudian yang kedua, Ali bin Abu Thalib, ya, tidak lain adalah anak dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abu Thalib ini sejak kecil memang sudah tinggal sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena Abu Thalib ini dari segi ekonomi itu memang lemah, ya, dan memiliki banyak anak, sehingga ya Rasul kemudian mengambil Ali bin Abu Thalib sekaligus sebagai balas budi, karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kecil juga diasuh oleh pamannya Abu Thalib, ya. Nah, kemudian sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ini adalah sahabat karib Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kata Rasul, ketika keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu ditimbang dengan seluruh keimanan kaum muslimin, maka keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu masih berat timbangannya dibanding seluruh timbangan kaum muslimin. Bayangkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Nah, ada kisah para jamaah sekalian pada saat Fathul Mekkah, ya. Pada saat Fathul Mekkah, penaklukan kota Mekkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan dari Madinah 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekkah. Akhirnya kota Mekkah ditaklukkan tanpa perlawanan, tanpa peperangan. Nah, semua orang itu bergembira, ya. Kenapa orang-orang pada saat itu bergembira padahal ditaklukkan, ya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak balas dendam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membalas orang-orang Quraisy yang dimana mereka itu memusuhi Rasulullah, menyakiti Rasulullah, bahkan mengusir Rasulullah dari tanah kelahirannya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka, ya. Karena itu kemudian mereka bergembira, ya, kemudian berbondong-bondong masuk Islam, ya. Nah, pada saat itu para jamaah sekalian, ada seseorang yang menangis, ya, namanya Afif bin Qais. Ini seorang lelaki pedagang dari luar kota Mekkah, ya. Jadi dia ini suatu ketika itu datang ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Kebetulan Afif bin Qais ini sahabat dengan paman Rasulullah itu Abbas, ya. Jadi ketika dia ke Mekkah melakukan ibadah haji, kemudian melihat ada 3 orang sedang melaksanakan sholat, ya. Yaitu, ya, kemudian dia bertanya, ya Abbas, siapakah mereka bertiga itu? Ya, Abbas kemudian menjelaskan, oh, yang laki-laki yang berdiri di depan itu namanya Muhammad bin Abdullah, keponakanku, anak dari saudara laki-lakiku Abdullah. Ya, kemudian laki-laki yang kecil yang berdiri di samping kanannya itu juga keponakanku Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga itu yang berdiri di belakang itu wanita, tidak lain adalah istri Muhammad, Khadijah, ya. Nah, Abbas menjelaskan bahwa Muhammad mengatakan kepada aku bahwa Tuhan semesta alam, Tuhan langit dan bumi itu menyampaikan kepada Muhammad bahwa dia tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Muhammad itu akan
memberikan kekuasaan kepada Muhammad, ya. Dengan agama Islam itu, ya, orang-orang Quraisy yaitu akan disegani, ya, akan disegani oleh seluruh Jazirah Arab, bahkan non Arab, ya. Rasul pernah mengatakan bahwa maukah engkau mulia dengan satu kalimat, ya. Rasul mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimat ini engkau akan mulia, engkau akan disegani oleh orang-orang Arab dan non Arab. Terbukti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hijrah ke Madinah, tidak lebih dari 10 tahun kemudian Jazirah Arab itu sudah dikuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah peninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Kemudian Islam itu menyebar luas sampai ke Afrika, Asia, bahkan Eropa, sampai kemudian 14 abad lamanya Islam itu menguasai 2/3 dunia, ya. Nah, mendengar penjelasan Abbas, ya, jemaah sekalian, kemudian Afif bin Qais ini mengatakan amrul azim, ya, ini perkara yang agung, ya. Jadi penjelasan Abbas ini masuk ke dalam hati Afif bin Qais. Dia merasakan kebenaran, ya, dan ingin menjadi orang keempat yang masuk Islam. Jadi pada saat itu hatinya tertarik untuk masuk Islam, ya. Hanya saja para jamaah sekalian, Afif bin Qais ini kemudian disibukkan dengan kesibukannya dalam berdagang, sehingga pada saat itu tidak masuk Islam, ya. Sehingga inilah yang disesalkan oleh Afif bin Qais 20 tahun kemudian pada saat penaklukan Mekah baru dia masuk Islam. Maka dia baru menyesal, kenapa pada saat itu saya tidak masuk Islam. Kalau seandainya saja saya masuk Islam pada saat itu, ya, saya sudah mendapatkan pahala hijrah, saya sudah mendapatkan pahala perang Badar, saya telah mendapatkan pahala perang Uhud dan lain sebagainya. Bahkan bisa saja saya masuk bagian 10 orang yang dijamin Rasul masuk surga. Inilah penyesalan dari Afif bin Qais. Nah, hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini para jamaah sekalian, ketika kita diseru kebaikan maka janganlah menunda-nunda, ya. Ketika kita diajak ayo pengajian, ikut belajar agama, ya, jangan ditunda-tunda, jangan tunggu nanti tua baru sadar, ya, jangan tunggu nanti tidak sibuk baru mau ikut pengajian, diajak meninggalkan riba, nanti kaya baru saya tinggalkan riba, ya. Bagaimana kalau misalnya sebelum kita kaya sudah meninggal? Nauzubillah. Kalau kita masih diberi umur, ya, kita masih bisa tobat. Tetapi kalau kita sudah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi penyesalan di hari kemudian. Kalau masih di dunia kita menyesal, itu masih mending. Tapi kalau sudah di akhirat, sudah tidak ada penyesalan. Penyesalan itu tidak ada gunanya lagi kalau kita sudah di akhirat, ya. Jadi hikmahnya ketika kita diseru kebaikan, diajak kemudian pengajian, ya, mengkaji Islam, bahkan diajak berdakwah, mendakwakan Islam secara kafah, ya, mari, ya, jangan kemudian ditunda-tunda, jangan sampai kita menyesal seperti penyesalan Afif bin Qais ini, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tadi 3 orang yang pertama kali masuk Islam. Istri beliau Khadijah, kemudian sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Nah, melalui Abu Bakar As-Siddiq inilah kemudian banyak yang masuk Islam, ya. Puluhan orang yang masuk Islam, namun yang terkenal dari orang yang diajak masuk Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq itu ada 5, dan kelimanya ini masuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ya. Utsman bin Affan ini yang kelak kemudian menjadi khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya. Jadi sahabat di atas inilah yang kemudian diajak oleh Abu Bakar sehingga, ya, mereka kemudian memeluk Islam, ya. Nah, itulah perlunya berdakwah para jamaah sekalian, betapa besarnya pahala Abu Bakar, ya, karena mengajak kelima
orang ini masuk Islam, ya. Jadi setiap kali kelima orang ini melakukan satu kebaikan, mengajak dakwah kepada yang lain, kemudian yang lain mengikutinya, maka pada saat itu Abu Bakar mendapatkan pahala. Bahkan kita kita menjalankan Islam hari ini itu ya Abu Bakar pun mendapat pahala, ada namanya pahala investasi, ya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah kemudian menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad, sehingga hari ini kita bisa menikmati nikmat iman dan nikmat Islam, itu tidak lepas dari jasa para khalifah, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya yang kemudian menyebarkan Islam, sehingga hari ini kita bisa menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Itu menjadi pahala investasi bagi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah perlunya berdakwah para jamaah sekalian. Nah, beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam generasi pertama yang memeluk Islam, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, ya, dan seterusnya. Jadi rata-rata generasi pertama yang memeluk Islam ini masih berumur muda, ya. Beberapa yang berumur 30 ke atas itu hanya beberapa, ya. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Bakar sendiri, ya. Selebihnya itu ya berumur 20 tahunan, bahkan ya Ali bin Abi Thalib sendiri itu masih berumur 8 tahun. Ya, Zubair bin Awam itu masih berumur 8 tahun, ya. Dia memeluk Islam, kemudian ikut pengajiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi anak-anak kita yang umur 8 tahun itu ya sebaiknya memang sudah bisa didorong, ya. Didorong untuk ikut-ikut pengajian, ya. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib saja baru umur 8 itu sudah ikut pengajian, sudah ikut taklim di majelis taklimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana ilmu Ali bin Abi Thalib luar biasa, karena memang dari kecil belajar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasul mengatakan, "Aku ini gudangnya ilmu dan Ali itu pintunya." Ya. Bayangkan ilmu dari Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy itu kemudian mendengar kabar tentang Islam, ya. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan kurang lebih 3 tahun, ya. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sembunyi-sembunyi bukan berarti dakwanya sembunyi-sembunyi, tapi keimanan dari para pengikut Rasul pada saat itu kemudian disembunyi-sembunyikan, sholat sembunyi-sembunyi, baca Al-Quran sembunyi-sembunyi. Namun dengan demikian ternyata orang-orang Quraisy mencurigai, ya. Setelah melihat kejadian di sana sini, ternyata dakwah Islam ini sudah dengar oleh orang-orang Quraisy, sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, ya. Namun mereka tidak peduli. Jadi awalnya itu tidak peduli, ya apa sih itu, ya. Tapi lama kelamaan kemudian mereka pun khawatir, ya, setelah mengetahui banyak dari orang-orang Quraisy itu kemudian memeluk Islam, ya. Jadi akhirnya kemudian mereka khawatir tentang Islam yang didakwakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Nah, kemudian para pembesar Quraisy itu menyelidiki secara diam-diam ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada Abu Sofyan, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu secara diam-diam di malam hari itu kemudian mengendap-endap mendekati gubuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetahui apa sih yang diajarkan oleh Rasul Muhammad ini, apa yang dia bawa oleh Muhammad ini. Jadi satu-satu mereka itu di tengah malam gelap gulita itu mendekati gubuk Rasul untuk mendengarkan bacaan-bacaan Rasulullah, ya, bacaan-bacaan Al-Quran. Datang Abu Lahab secara diam-diam, datang Abu Jahal, datang Abu Sofyan, ya. Kemudian menjelang subuh mereka kembali, ya. Ketika mereka turun dari bukit-bukit dari kediaman Rasul, mereka ketemu satu sama lain, ya. Bahkan ya, bertabrakan, siapa ini? Oh, Abu Lahab ternyata ini. Oh, Abu Jahal ini, ya. Apa yang kau ambil di sini? Oh, saya cari jangkrik ini, ya. Padahal dari mengendap-endap menyelidiki Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kemudian
di antara mereka berkata, wah ini tidak benar, ini tidak boleh lagi datang ke sini ya. Ya nanti kita terpengaruh ya. Akhirnya kembali. Keesokan harinya, malamnya ya datang lagi secara sembunyi-sembunyi. Pulangnya ketemu lagi, kenapa masih ke sini? Padahal kita sudah sepakat tidak ke sini lagi. Ya, ayo kembali, jangan ke sini lagi. Besoknya ke sini lagi. Yang mereka sebenarnya menyadari bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad ini adalah sesuatu yang agung, ya bukan buatan manusia. Ya, jadi mereka bisa membedakan, oh ini syair, ini ayat suci, dia bisa bedakan. Sebab orang Quraisy itu ahli-ahli syair. Ya, jadi Al-Quran itu adalah mukjizat untuk menandingi keunggulan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu dalam hal syair. Jadi memang mukjizat para nabi itu biasa diturunkan sesuai dengan keunggulan kaumnya. Seperti Nabi Musa, kaum Nabi Musa pada saat itu ahli sihir, sehingga mukjizat yang diturunkan kepada Musa itu berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular untuk mengalahkan sihir-sihir kaumnya pada saat itu. Ya, kalau mukjizat Nabi Isa itu berupa pengobatan, sebab umatnya Nabi Isa pada saat itu ahli dalam pengobatan atau tabib. Ya, ada yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, kemudian diberikanlah mukjizat kepada Nabi Isa, bisa menyembuhkan penyakit, berbagai macam penyakit, ya bisa menyembuhkan orang buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Ya, bayangkan mukjizatnya Nabi Isa. Nah, mukjizat Nabi Muhammad pada saat itu yang paling besar dan bertahan sampai hari ini yaitu Al-Qur'an. Ya. Ya, jadi pembesar Quraisy pada saat itu menyelidiki dan mereka memahami bahwa ini adalah kebenaran, hanya saja karena kebenciannya kemudian ya mereka memilih untuk tidak beriman sampai akhir hayat mereka, kecuali Abu Sufyan itu kemudian sempat masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Nah, jadi ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita persingkat saja. Pertanyaan para jamaah sekalian, kenapa kita harus berdakwah, ya? Kenapa kita harus berdakwah? Namun sebelum kita jawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita pahami dulu pentingnya berdakwah. Jadi, pentingnya berdakwah para jamaah sekalian, ya, dengan dakwah ini menentukan muslim tidaknya seseorang dan kualitas kepribadiannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi predikat kepada kita umat Islam itu khairu ummah, umat yang terbaik. Karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi kalau ada seorang muslim tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran, maka itu dipertanyakan keislamannya, kualitas keimanannya itu dipertanyakan, ya. Kemudian pentingnya dakwah menentukan tegak tidaknya hukum Islam, ya, menentukan corak kehidupan manusia dan seterusnya, ya. Nah, tujuan dakwah para jamaah sekalian itu mentauhidkan Allah, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, ya, kemudian menjadikan Islam sebagai rahmat sekalian alam, sekaligus untuk menggapai ridha Allah, ya. Nah, balasan dari dakwah, ya, kita persingkat saja. Jadi siapa saja yang menyeru manusia pada petunjuk Islam, dia pasti akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diperoleh oleh orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Seperti Abu Bakar tadi itu pahalanya itu terus mengalir, ya. Kenapa? Karena lantaran dia yang mendakwakan Islam sehingga banyak yang memeluk Islam, ya. Bahkan ketika dia menjadi khalifah itu menyebarkan Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, ya. Nah, ini jawabannya para jamaah sekalian kenapa kita harus berdakwah, ya. Jadi ilustrasi dakwah itu bagaikan suatu rombongan yang naik kapal, ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah. Ketika yang di bawah ingin mengambil air, itu harus naik ke atas. Dia mengatakan, untuk apa kita repot-repot naik ke atas mengambil air? Kenapa kita tidak lubangi saja ini kapal supaya kita mudah dapat air, ya. Nah, kalau saja ya orang-orang yang di atas itu tidak mencegah orang-orang yang di bawah untuk melubangi kapal, maka
kapal akan tenggelam dan semua kita akan tenggelam, baik kita beriman ataupun kafir, semua akan tenggelam. Nah, itulah pentingnya berdakwah, ya. Sebab kalau kita Allah Subhanahu menurunkan azabnya, semua kita ini akan kena, ya. Baik kita beriman ataupun kafir, semua kena. Nah, inilah sebabnya kita mesti harus berdakwah. Kalau saja misalnya Allah menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir saja, ya tidak masalah. Tetapi kan tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya dan semua akan kena. Ya, Allah menurunkan tsunami, semua akan kena. Allah menurunkan gempa bumi dan lain sebagainya, semua kena. Ya, terlepas itu dia beriman atau kafir, semua kena. Karena itu pentingnya kita berdakwah. Karena ketika Allah murka, maka kita semua akan terkena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu penyampaian saya pada kesempatan maghrib ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah itu yang tadi materi yang disampaikan oleh beliau tentang pengukuhan Muhammad sebagai nabi dan perintah untuk berdakwah. Ada 3 catatan yang saya catat dari pembahasan beliau. Yang pertama, bahwa dakwah itu memang bertentangan dengan hawa nafsu, sehingga memang menjadi sunnahnya pasti akan mendapat pertentangan. Yang kedua, dakwah apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah dakwah kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dakwah ternyata sebuah investasi. Dan ketika kemudian kita menyampaikan kepada orang itu menerimanya dan kemudian mengamalkan, maka kita insya Allah akan mendapatkan kebaikan daripadanya. Baik, mungkin dari para jemaah kiranya ada yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan. Masih ada waktu sekitar 2 menit yang kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada pemateri tentang keutamaan Khulafaur Rasyidin. Berkat perjuangan Khulafaur Rasyidin, Islam tersebar ke seluruh dunia, sehingga umat Islam bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Pertanyaannya, apakah setiap muslim itu bisa menikmati nikmat iman dan Islam, dan apa ciri-cirinya jika seorang muslim itu bisa mendapatkan nikmat iman dan Islam? Seperti itu, Ustaz. Ya. Ya, mungkin masih ada satu pertanyaan. Baik, Bapak. Tadi ini dijelaskan tentang waktunya berdakwah kepada generasi yang pertama. Itu kan belum ada Al-Quran, dan Al-Quran bukan berhasil jadi yang saya tanyakan ini, ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara sendiri, apa materinya supaya Abu Bakar melaksanakan dakwah, apa materinya? Karena ajaran Al-Quran itu belum sempurna. Jadi apa yang disampaikan kepada generasi-generasi sehingga bisa masuk Islam dan Ya. materi dakwahnya. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Ustaz langsung bisa. Ya, baik. Jadi pertanyaan pertama terkait Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi peran Khulafaur Rasyidin terhadap keimanan kita itu sangat besar, ya. Kalau saja kemudian para khalifah itu tidak mendakwakan Islam dengan kehilafahannya, ya, maka bisa saja hari ini kita masih menjadi penyembah berhala. Kita masih menjadi penyembah pohon-pohonan, batu-batuan. Maka karena itu kita patut berterima kasih kepada para khalifah, ya, dengan kekuasaannya, dengan kehilafannya, kemudian mendakwakan Islam dengan dakwah dan jihad, sehingga hari ini kita bisa menikmati nikmat iman dan Islam. Tapi faktanya hari ini kita justru, kaum muslimin itu justru tidak berterima kasih kepada para Khulafaur Rasyidin itu, para khalifah itu dengan sistem khilafahnya. Bahkan hari ini khilafah itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, dianggap sesuatu ajaran sesat, disamakan dengan PKI. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Padahal ya, kalau bukan jasa para khalifah dengan sistem kehilafannya, kita hari ini bisa saja masih menjadi penyembah berhala, ya. Maka patutlah kita bersyukur atas perjuangan para
khalifah-khalifah yang telah mendakwakan Islam sampai kita bisa menikmati nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, bagaimana tanda-tandanya nikmat iman dan nikmat Islam? Nikmat iman dan nikmat Islam itu tanda-tandanya ketika kita meringankan diri untuk menjalankan syariat. Jadi semakin kita mudah ya menjalankan syariat Allah, maka disitulah tanda-tanda kita telah telah menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab ada juga orang yang KTP-nya Islam tetapi ternyata berat menjalankan syariat, bahkan ketika diserukan syariat bahkan justru kemudian menolak, bahkan menjadi penentang ya, menuding orang-orang yang mendakwakan syariat itu, mendakwakan Islam secara kafah itu sebagai orang yang radikal, intoleran, teroris dan lain sebagainya. Nah, inilah perlunya dakwah, kita mendakwakan Islam kepada saudara-saudara kita agar supaya kemudian kita menyadari bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Masih ada waktu? Ya. Kemudian apa yang diajarkan oleh Rasul di awal-awal dakwah ya. Nah, yang didakwakan oleh Rasul awal-awal dakwah itu adalah mengajak kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah semata-mata ya. Tidak menyembah selain daripada Allah. Baru sebatas itu ya. Sudah ada pada saat itu sudah ada solat, tapi belum ada perintah melaksanakan solat. Hanya saja solatnya pada saat itu sama dengan solat-solat nabi-nabi sebelumnya, 2 kali dalam sehari, maghrib dan fajar. Ya, belum ada perintah solat 5 waktu. Jadi pada saat itu ya kaum muslim yang ingin melaksanakan solat itu ya ke bukit-bukit sembunyi-sembunyi, hanya 2 kali sehari ya. Belum nanti perintah 5 waktu itu kalau tidak salah itu tahun ke-8 atau ke-9 kenabian baru ada turun perintah melaksanakan sholat 5 waktu ya. Jadi dakwah Rasul di awal-awal itu mengajak kepada kafir Quraisy untuk mentauhidkan Allah semata-mata, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah berhala ya. Baru sebatas itu, bertahap, melarang perzinahan, melarang riba dan seterusnya. Ya, memang pada saat di Mekah itu fokus dakwah Rasul itu tauhid. Nah, nanti setelah di Madinah baru banyak perintah-perintah syariat ya. Nah, seperti itu Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, kami segera menjawab. Dengan terjawabnya semua dari pertanyaan dari pemateri, maka cukuplah juga perjumpaan kita pada petang hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan serta para jamaah yang telah memberikan izin kepada kami untuk memberikan pemaparan materi, dan kami ucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan bersama ini. Insyaallah kegiatan berikutnya akan kita laksanakan pekan depan berikutnya. Baik, untuk itu kami menutup majelis kita dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi